Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan DM dari teman kita. Oke, so di sini datangnya dari Mbak Sri Hermayanti. Oke. Waalaikumsalam Mbak, seperti aku kerja dari jam 6 sampai jam 10, megang HP aku malam doang. Kalau tidur jam 11 bos marah-marah nggak jelas. Tiap pagi aku kena komplain, terus nggak stres juga untung. Tapi ya dinikmati, disyukuri. Ya alhamdulillah mbaknya masih bisa bersyukur. Karena di sini ya teman-teman, memang prosesnya seperti ini untuk yang masih pemula. Bukannya di sini saya nakut-nakutin kalian, bukan. Memang prosesnya seperti ini, tapi ada juga yang benar-benar dikasih kebebasan dalam memegang HP. Semuanya tergantung pada nasib kita ya. Di sini kalau kita misalkan benar-benar niatnya kerja, ya kita nggak akan merasa terbebani dengan hal seperti ini. Karena apa? Kita di sini sadar teman-teman ya, bahwasanya kita bekerja, bahwasanya kita di sini itu digaji. Ya kita di sini jangan sampai yang namanya membandingkan dengan nasib teman kita yang lainnya. Kalau misalkan ya kita pergi ke pasar, saya kasih contoh nih ya, terus kita ngobrol ketemu dengan mbak yang dari Jawa Tengah atau mbak yang dari Jawa Barat atau entah dari Jawa Timur ya, terus ngobrol terus tentang masalah kita yang ada di rumah majikan. Mbak, aku tuh di rumah majikan begini loh mbak. Yo, majikan kamu ternyata seperti ini. Jangan kalian masukkan ke hati. Karena apa? Yang namanya nasib nggak ada yang sama teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu membandingkan antara nasib kita dengan nasib teman kita yang lainnya, nggak sama. Kita aja di sini teman-teman, kita bukanlah manusia yang sempurna. Begitu juga dengan majikan ya. Setiap orang itu pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan masing-masing. Jangan sampai kita membandingkan. Kalau misalkan kita sudah membandingkan hal seperti ini ya, itu akan membuat kita merasa terbebani, membuat kita merasa nggak nyaman atau merasa nggak betah bekerja di rumah majikan. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan udah ditakdirkan kamu tuh seperti ini nantinya akan bekerja di rumah majikan ya, nanti prosesnya seperti ini, kamu harus sabar menjalaninya. Jadi di sini ya teman-teman, yang namanya kita bekerja di luar negeri itu nasib memang nggak ada yang sama, dan kita benar-benar harus sabar dalam menjalaninya. Nggak mudah teman-teman ya. Misalkan kalian berangkat dari Indonesia, kalian itu pasti punya angan-angan ya, punya yang namanya ya Allah, suatu saat aku dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, terus aku bisa bebas pegang HP. Tapi kenyataannya berbalik ya. Jadi di sini kalian merasa kecewa. Jangan sampai hal ini membuat kalian menjadi down. Oke, lewatin prosesnya teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur saja di sini buat pemula ya, buat kalian semua sudah dikasih HP. Coba bayangin, saya waktu pertama kali datang ke Singapura teman-teman, 2 tahun pertama saya nggak ada HP, 2 tahun pertama saya nggak ada libur. Terus rasanya itu bagaimana? Benar-benar hampa teman-teman. Kalau saya mau telepon keluarga, saya harus turun ke bawah blok. Saya harus beli kartu gado-gado dulu. Itu waktu saya pertama kali datang ke Singapura. Tapi di sini teman-teman sudah dikasih HP, meskipun hanya ya mungkin seminggu sekali, mungkin hanya malam saja. Ya alhamdulillah, disyukurin ya. Dinikmatin, kalian jalanin, lewatin prosesnya. Nanti pelan-pelan insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar kalau kalian sudah misalkan bisa menghandle pekerjaan yang ada di rumah majikan. Sama halnya seperti saya teman-teman, waktu saya pertama kali datang ke rumah majikan, itu apakah langsung dikasih kebebasan? Apakah majikan langsung percaya sama dengan saya? Enggak. Semuanya berproses teman-teman ya. Waktu saya 2 tahun pertama di situ, barulah majikan percaya sama saya. 2 tahun, coba bayangkan ya. Nggak gampang teman-teman, kita bekerja ngikut dengan majikan itu nggak ada yang mudah.
semuanya berproses. Yang namanya kita kepengen menjadi orang sukses ya harus sabar teman-teman, nggak ada pilihan lain selain kita harus sabar kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian semua yang mungkin saat ini kalian masih dalam proses potongan gaji, harus semangat ya, harus tetap semangat. Karena apa? Nanti misalkan kalian sudah panen, insya Allah nanti kalian dari situ akan menjadi lebih semangat lagi ya. Alhamdulillah sudah dapat gaji penuh, terus akhirnya cita-cita kalian mulai muncul dari situ ya. Mungkin yang ada nantinya kepengen yang namanya wah cita-citaku nanti kau pengen bikin rumah, kepengen yang namanya mungkin beli sawah, kepengen yang namanya nanti bisa umroh ya. Siapa tahu yang namanya impian orang kan nggak ada yang sama ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian semua yang saat ini masih berjuang ya, masih dalam proses potongan gaji, yang harus semangat bekerjanya ya Mbak ya. Terus misalkan kalian di rumah majikan yang awal mulanya nggak dikasih waktu untuk sholat ya, kalian cobalah ngomong baik-baik dengan majikan, ngomongnya secara baik-baik, jangan pakai emosi ya, karena di sini majikan nggak suka dikasih kasar teman-teman ya. Kalau misalkan kalian itu ngomongnya seperti ini, Mem, maaf, misalkan saya itu minta waktunya 10 menit aja untuk menjalankan sholat, bagaimana kira-kira? Ngomong dengan sopan, ngomong dengan baik ya, insya Allah nanti majikan kalian ya siapa tahu dikasih waktu 10 menit, oh 10 menit aja kayak gitu ya. Alhamdulillah ya, daripada kalian di sini bekerja mungkin bertahun-tahun kalian nggak pernah yang namanya sholat, nggak pernah yang namanya kalian itu ngomong ataupun kalian benar-benar meluahkan hati kalian kepengen yang namanya sholat kayak gitu, benar-benar rugi teman-teman. Misalkan kalian itu bekerja di luar negeri bertahun-tahun tapi kalian nggak pernah yang namanya sholat, benar-benar rugi ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian sudah cocok dengan majikan itu dan kalian benar-benar terketuk hatinya, ya Allah kepengen banget yang namanya sholat, ngomong sama majikan, insya Allah nanti siapa tahu majikan ngasih izin untuk sholat ya. Kita kan udah cocok sama majikan ya, majikan sudah baik, majikan sudah percaya sama kita kayak gitu. Tapi misalkan hal ini terjadi sebaliknya, misalkan majikan nggak ngasih izin, tetap ngotot nggak boleh, karena misalkan alasannya di sini sudah ada sembahyangan, kamu nggak boleh sholat di sini, kamu nggak boleh sembahyang di sini ya. Nanti misalkan sudah finish kontrak, kalian bisa pindah ya, bisa mencari majikan yang ngasih kalian izin untuk menjalankan sholat seperti itu ya. Agar apa toh teman-teman? Agar kita itu bekerja di sini hasilnya bisa berkah, bisa barokah untuk kita sendiri dan juga untuk keluarga yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau misalkan kita itu kerja terus tanpa kita itu memikirkan akhirat teman-teman, kita bakalan rugi besar. Di sini saya hanya sekedar mengingatkan ya teman-teman, misalkan kalian mau sholat atau enggak ya terserah, semuanya terbalik pada diri masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian sudah bertahun-tahun di Singapura ya, sudah kerjanya itu dari pagi sampai malam, tapi di situ kalian punya benar-benar waktu longgar, banyak waktu yang luang kayak gitu. Terus daripada kalian sibuk dengan HP, memang yang namanya dunia maya itu enak banget untuk kita melihat TikTok lah, melihat apalah video-video yang menarik sekiranya menghibur kita, memang asik banget. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam ya teman-teman. Saya di sini punya satu cerita ya teman-teman. Saya waktu tinggal di daerah Ang Mo Kio, saya itu punya satu teman ya. Di situ majikan dia itu benar-benar ngasih dia kebebasan, tapi itu tadi kerjanya itu benar-benar banyak banget ya. Sudah anaknya itu ada 5, belum lagi ada kucingnya, belum lagi pekerjaan yang lainnya. Dan di sini teman-teman, pekerjaan dia itu banyak banget, tapi di sini mbaknya itu benar-benar dikasih kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk menjalankan sholat iya, kebebasan mbaknya ini bisa jualan teman-teman. Kok saya tuh heran banget ya, padahal di situ tuh pekerjaannya itu sudah banyak banget tapi masih bisa jualan. Maksudnya di sini bukan jualan makanan ya, tapi jualan online.
seperti halnya jualan make up, ya bedak, lipstick kayak gitu teman-teman. Terus jualan lagi tentang baju syar'i kayak gini, itu bisa. Tapi saya itu heran banget, padahal di rumah itu sibuknya minta ampun, tapi mbaknya itu kok masih sempet-sempetnya jualan kayak gitu. Tapi di sini mbaknya benar-benar meluangkan waktunya untuk sholat tuh pasti ada. Sesibuk apapun itu memang di sini majikannya ngasih waktu untuk sholat karena sudah cocok dengan majikan dan majikan baik. Waktu pertama kali datang ke situ, ini teman saya belum dikasih waktu untuk sholat teman-teman ya. Terus lambat laun pelan-pelan akhirnya kan teman saya ini ngomong sama majikan bahwasanya, "Mem, saya ini orang Islam ya, saya butuh untuk sholat, saya kepengen bisa sholat di sini, kira-kira bagaimana?" Terus memnya kan berpikir, sudah pasti nggak langsung spontan ngasih jawaban, "Oke, nggak apa-apa, saya kasih waktu kamu untuk sholat." Enggak, pasti juga dikasih waktu 1-2 hari atau 3 hari kayak gitu. Setelah itu ya barulah majikan ngomong, "Iya, nggak apa-apa, kamu boleh sholat ya, kamu yang penting tahu waktunya ini untuk bekerja, ya bekerja. Waktunya kamu misalkan mau," ya kita di sini teman-teman, kita kan kerjanya serabutan ya, entah itu kita mau harus antar jemput anak sekolah, harus belanja ke pasar, kita harus semuanya pekerjaan yang ada di rumah majikan memang kita semua yang akan menghandlenya teman-teman. Jadi di sini kita harus benar-benar bisa mengatur waktu ya, kayak gitu aja. Intinya seperti itu ya, memang kita di sini itu dikejar waktu teman-teman dari pagi sampai malam. Ya kalau kita nggak mengejar itu, semua bakalan menumpuk. Pekerjaan kalau sudah menumpuk, kita bakalan pusing sendiri. Tapi kalau misalkan ya pekerjaan itu kita selesaikan secara bertahap, ya kita selesaikan tepat waktu, insya Allah kita bisa bakalan santai ya. Ya mengerjakan tugas seperti halnya setiap harinya, rutinitas setiap harinya. Yang penting bisa mengatur waktu sedemikian rupa ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan suatu saat nanti yang saat ini masih ada di Indonesia dan mungkin suatu saat kalian akan terbang ke Singapura, entah itu bulan depan atau bulan ini mau terbang ke Singapura, dan mungkin kalian ya, kalian semuanya sudah berada di rumah majikan entah itu dalam 4 bulan atau 5 bulan ya kayak gitu. Kalian benar-benar merasa, ya Allah gelisah banget hati ini. Biasanya kalau di Indonesia saya itu bisa sholat tepat waktu, biasanya kalau di Indonesia ya setidaknya saya itu bisa yang namanya mendekatkan diri selalu sama Allah. Tapi setelah sampai di Singapura, saya benar-benar di sini jauh dari Allah kayak gitu kan. Kalian bakalan berpikiran hal seperti itu. Kalian bisa ngomong sama majikan ya, misalkan kalian di sini ngomong sama majikan sudah secara baik-baik, tapi majikan masih ngotot, majikan nggak ngasih izin kayak gitu ya, nanti siapa tahu setelah finish kontrak kalian bisa pindah ke majikan yang ngasih kalian waktu untuk sholat ya. Dan di sini teman-teman ya, kalau menurut saran dari saya, kalau kita kepengen yang namanya bekerja sambil ibadah ya benar-benar bisa istiqomah, kita bisa ngikut dengan majikan orang Melayu kayak gitu ya. Tapi kalau kita majikannya orang selain majikan Melayu, itu benar-benar susah banget ya, karena di sini kita berbeda keyakinan, berbeda agama kayak gitu kan. Jadi di sini sudah pasti semuanya berbeda, sudah pasti mereka bakalan berpikir bahwasanya kamu datang dari Indonesia ke Singapura ini untuk bekerja, bukan untuk seenak kamu sendiri. Kadang kan ada majikan yang seperti itu. Tapi di sini kalian benar-benar harus kuat ya teman-teman, bahwasanya yang namanya kita bekerja ke Singapura ini, yang pertama kita harus kuat mental ya, yang kedua kuat iman kita, yang ketiga kita harus benar-benar sabar. Kalau kita sudah benar-benar punya 3 kunci ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses ya. Tapi di sini misalkan kalian nggak mampu, kalian benar-benar nggak kuat ya, kalian harus ngomong sama majikan. Misalkan teman-teman ya, kalian itu benar-benar nggak sanggup ataupun kalian merasa terbebani dengan pekerjaan yang ada di rumah majikan, sebaiknya kalian ngomong jujur ya. Jangan sampai ditahan-tahan, dipendem terus kayak gitu. Karena apa? Misalkan kalian sudah merasa nggak sanggup, tapi kalian mencoba bertahan,
itu akan menyiksa diri kalian sendiri teman-teman, dan itu akanlah timbul sebuah penyakit ya. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian. Dimanapun kalian bekerja, kalian harus benar-benar di situ merasa nyaman. Oke, di situ kalian harus benar-benar ikhlas dalam melakukan rutinitas setiap harinya. Karena kalau kalian benar-benar nggak ikhlas teman-teman, itu yang rugi nanti kalian sendiri ya. Jadi di sini kalian harus berpikir pada diri kalian juga, berpikir pada keluarga yang ada di Indonesia juga. Karena apa? Keluarga yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan kita yang bekerja di luar negeri ini semoga menjadi orang sukses, semoga bisa membahagiakan keluarga. Itu sudah pasti teman-teman ya. Jadi untuk itu buat kalian semua harus tetap menjaga yang namanya kesehatan juga, menjaga yang namanya diri kalian juga. Misalkan kalian benar-benar merasa nggak sanggup, ya udah lepas saja teman-teman, nggak usah mencoba bertahan. Karena nggak semua orang di sini itu sama ya, nggak semua orang itu ibaratnya kalau misalkan kena omongan sedikit aja udah sakit hati. Di sini itu benar-benar udah sakit hati. Kalau kita udah sakit hati terus tiap hari kita kena sakit hati, siapa yang bisa tahan ya? Nggak semua orang bisa bertahan dengan hal seperti ini. Oke, di sini saya hanya berbagi, hanya sharing apa yang sudah saya rasakan teman-teman ya. Misalkan suatu saat nanti kalian di rumah majikan itu benar-benar merasa, ya Allah pekerjaan ini, ya Allah sikap majikanku, ya Allah nggak sanggup dengan semua ini, ya udah lepas teman-teman. Ngomong sama majikan bahwasannya saya mau balik agent, saya mau pindah majikan, mem sorry, saya nggak bisa bekerja di sini, saya nggak sanggup bekerja di sini. Ngomong dengan jujur ya Mbak ya. Ya, bukannya saya di sini itu membujuk kalian, ngasih omongan yang jelek, bukan. Tapi saya itu sudah merasakan semuanya apa yang saya rasakan dari majikan yang pertama sampai majikan yang terakhir ini teman-teman ya. Lika-liku menjadi seorang TKW di Singapura itu benar-benar nggak gampang. Ya, saya sudah dibikin nangis pernah, saya dibikin sakit hati pernah, saya dikatain apapun pernah ya. Tapi alhamdulillah semua itu sudah saya lewatin, dan dari pengalaman-pengalaman yang pahit itu berkat kesabaran saya teman-teman, alhamdulillah sekarang itu tinggal ibaratnya yang awal mulanya proses potongan gaji ya, sekarang tinggal panen kayak gitu. Di sini tuh prosesnya seperti itu teman-teman, sama prosesnya, memang nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, semuanya sama prosesnya seperti itu ya. Jadi di sini buat kalian semuanya yang mungkin saat ini sudah berada di rumah majikan, yang mungkin kalian saat ini merasa terbebani ya, masih merasa ya Allah seperti ini ternyata prosesnya, sabar ya, sabar. Dulu saya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini buat semuanya yang mungkin saat ini kalian mendapatkan masalah apapun, mendapatkan keluhan apapun di rumah majikan, sebaiknya ngomong sama majikan ya. Kalau mungkin majikan kalian nggak ngasih respon apapun, kalian harus telepon ke agent teman-teman, ngomong sama agent ya bahwasanya, mem maaf saya di sini ada masalah seperti ini. Jangan sampai kalian tinggal diam. Diam itu nggak akan menyelesaikan masalah teman-teman ya. Setiap masalah saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah saya yakin pasti ada solusinya ya. Yang penting kalian harus ngomong, harus berani speak up teman-teman. Jangan kalian asal manut nurut diam, itu nggak akan menyelesaikan masalah ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masih pertama kali ya, yang masih awal, masih pemula, baru pertama kali datang ke Singapura dan kalian menemukan masalah ya, kalian harus benar-benar yang namanya mau membela diri kalian sendiri.
Jangan sampai misalkan yang awal mulanya datang dari Indonesia itu sehat banget, setelah sampai di Singapura akhirnya menjadi kurus, menjadi sakit. Itu jangan sampai hal ini terjadi pada kalian semuanya ya. Pokoknya benar-benar yang namanya kita bekerja dengan majikan ya kita harus berani. Misalnya kita berada di posisi yang benar ya, misalkan kalian nggak sanggup dengan pekerjaan itu, kita harus berani ngomong dengan majikan bahwasanya saya nggak sanggup dengan pekerjaan ini ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Nggak lupa juga di sini saya selalu mendoakan dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat kalian semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga yang sudah berada di Singapura merasa betah nyaman, bisa finish kontrak dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.